Bahkan diantaranya diriwayatkan ada seseorang yang sudah tua renta yang tidak bisa berjalan kecuali dibopong, dipapah 2 orang, sehingga bisa menuntun sampai masuk ke dalam masjid dan berada di shaf untuk melaksanakan sholat berjamaah. Artinya sekalipun mereka kesulitan untuk berjalan, tapi mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa menghadiri sholat berjamaah bersama Rasul SAW. Kemudian daripada sahabat yang lain Ibnu Ummi Maktum, yang mana beliau matanya buta, bahkan beliau ini di antara imam atau seseorang yang pernah menjadi imam di zaman Rasul SAW. Di antaranya beliau mengimami daripada sahabiah. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau ini mempunyai rumah yang lumayan jauh daripada Masjid Nabi, sehingga beliau dalam keadaan buta merasa kemungkinan itu adalah suatu uzur yang bisa dimaafkan bagi beliau untuk tidak menghadiri sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabi. Di antaranya beliau menyatakan alasan nggak ada yang bisa membawa beliau, orang yang bisa menuntun, yang membantu beliau dari rumah sampai ke Masjid Nabi. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, di kota Madinah ketika itu banyak terdapat perigi dan binatang-binatang melata. Perigi ini ya semacam binatang juga. Jadi binatang, intinya binatang-binatang yang bisa membahayakan. Binatang buas, entah itu ular, kalajengking dan lain sebagainya yang membahayakan manakala seseorang berjalan, apalagi di waktu subuh, di waktu gelap. Seperti ular misalnya, kalajengking, bahkan semut di tanah Arab itu gigitannya nggak sama dengan gigitan selain di daerah Arab. Apalagi kalajengkingnya, apalagi ularnya, apalagi berjalan di waktu malam, subuh. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, rumah beliau jauh daripada masjid. Nah, dengan 3 alasan ini beliau minta uzur untuk tidak bisa menghadiri berjamaah di Masjid Nabi. Kemudian jawaban Nabi, awal-awal beliau menerima uzur daripada Ibnu Ummi Maktum, sehingga memperbolehkan beliau tidak hadir sholat berjamaah dengan 3 alasan tadi. Kemudian ketika sudah mau pulang, Nabi memanggil kembali. Kemudian Nabi bertanya, di rumahmu apakah engkau mendengar suara muadzin, suara azan dari masjid? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ibnu Ummi Maktum menjawab, mendengar, saya mendengar. Maka Nabi menjawab, artinya engkau tetap tidak ada uzur untuk bisa menghadiri sholat berjamaah, karena masih sampai daripada panggilan suara azan tadi. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, barang siapa man sami'an nida farigon sahihan falam yujib fala sholata lahu. Barang siapa yang mendengar azan sedang ia tidak ada
sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa menghadiri sholat berjamaah dan dalam keadaan sehat, tapi dia tidak menghadiri sholat berjamaah daripada azan tadi, maka seandainya dia sholat juga di rumahnya sendirian, maka itu tidak dianggap sholat baginya. Nah, artinya pahalanya itu sangat jauh bandingannya, 27 derajat atau 25 derajat. Makanya di riwayat yang lain ada utusan yang sudah kita sebutkan yang datang daripada luar kota Madinah, datang menghadap Nabi. Mereka sudah sholat tapi tidak dengan berjamaah. Nabi kemudian menyuruh sahabat yang lain untuk menemani mereka untuk sholat berjamaah. Artinya sholatnya belum mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Nah, nanti ada kelanjutannya lagi, bagaimana seandainya masalah imam dan lain sebagainya, itu nanti ada penjelasan setelah ini. Bagaimana, apakah sholat berjamaah di rumah cukup atau bagaimana? Terus bagaimana seandainya imamnya seperti ini, nanti ada dibahas beliau di pembahasan selanjutnya. Jadi intinya, selama tidak ada uzur, maka diusahakan untuk menghadiri sholat berjamaah, terutama di masjid. Nah, kemarin disebutkan hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Itu menurut Imam Nawawi. Artinya untuk adanya syiar sholat berjamaah. Jadi seandainya dalam satu kelurahan, tidak ada satu jamaah sholat, misalnya sholat subuh atau sholat zuhur, maka satu kelurahan itu berdosa. Sekalipun di rumah masing-masing sholat berjamaah misalnya. Jadi nggak ada satu tempat yang dibuka secara umum untuk melaksanakan sholat berjamaah, misalnya sholat subuh, sekalipun di tiap masing-masing rumah satu kelurahan itu melaksanakan sholat subuh berjamaah, semua berdosa. Ini kita alami misalnya ketika musim pandemi ini sebelumnya. Nah, ini sempat masalah ini dibahas bagaimana kalau seandainya uzur tersebut tidak sampai memenuhi syarat, maka berdosa satu kampung misalnya. Sekalipun berjamaah masing-masing di rumah. Karena apa? Sholat berjamaah ini adalah syiar. Jadi harus nampak syiar sholat berjamaah itu. Jadi harus ada syiarnya. Apalagi misalnya di kelurahan situ dikenal dengan kelurahan kaum muslimin. Jadi harus ada syiar yang nampak dalam sholat berjamaah. Jadi syiarnya itu lain hal lagi. Jadi sekalipun semua sholat berjamaah di rumah masing-masing, tapi tidak ada syiarnya yang menampakkan bahwa di kampung ini ada sholat berjamaah. Yaitu dengan misalnya adanya musola atau masjid yang di situ didirikan sholat berjamaah. Nah, itu kalau hukumnya fardu kifayah, sebagaimana sudah kita bahas kemarin. Adapun Imam Rafi'i membahas itu adalah sunnah muakkadah. Kenapa dihukumkan sunnah muakkadah? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Artinya sholat 5 waktu Nabi selalu dilaksanakan dengan berjamaah. Sehingga hukumnya sunnah muakkadah menurut Imam Rafi'i. Nah, kemudian ada pembahasan selanjutnya, sekalipun misalnya cuma dapat 1 rakaat, itu sudah dapat fadilat sholat berjamaah, walaupun tidak sesempurna
fadilah berjamaah secara utuh, mulai awal takbiratul ihram sampai salam pertama imam, ikut berjamaah bersama imam. Tapi misalnya cuma dapat 1 rakaat, ini sudah mendapat fadilat sholat berjamaah. Misalnya mufaraqah, misalnya itu sudah dapat karena sudah mendapatkan fadilat berjamaah. Kalau misalnya dia di tengah sholat berjamaah menyadari ada sesuatu yang bisa mengharuskan dia mufaraqah, akhirnya dia mufaraqah keluar, nah, dia tetap mendapatkan fadilat sholat berjamaah walaupun misalnya cuma dapat 1 rakaat. Akhirnya dia menyadari bahwa ada hal yang mengharuskan dia untuk mufaraqah daripada si imam. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini tentang fadilat sholat berjamaah dan bagaimana para sahabat mengamalkan sholat berjamaah dan uzur-uzur yang diharuskan ataupun apa saja yang uzur-uzur yang bisa memperbolehkan seseorang untuk tidak berhadir sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan, istiqomah dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Alafu minkum wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قدير الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القدير. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى روحي أجابنا تجمع الله يبارك ورحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وسيلة وحده وبلغ وتقبل ثواب قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذه المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى إن الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء والمرسلين وعلى كل صحابة القربة والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا لسيدنا المهاجرين الله من عيسى وسيدنا بكر المقدم محمد أبو العالمين وبعليه وصليهم إبراهيم ثم لرجال مشايخنا ومؤمنين ووالديهم وأمهاتهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة ثم لرجال والدينا وأمهاتهم وقرابتهم ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لروحي أجامنا بنت جمال.
سمير من لا زائر ولا ذاكر ولا مغسل ذو مثوب ذلك من إليهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكك له من النار وعزك له من النار وستره من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهين الله في غفلة ولا تأخذنا على غيره واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أعنا بالإيمان وتوفنا بالإيمان وأحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك الرحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أنت تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بنية الشفاء.